Shalom. Salam damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus semakin berlimpah-limpah atas diri kita. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari lectionary, dan untuk ini saya hanya membacakan dari Injil Matius. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Berfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepada-Aku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutnya dari belakang berseru kepadanya, "Hosana bagi anak Daud! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian pembacaan kita, saudara-saudara. Berbahagialah bagi kita semua yang menghayati, mendengarkan sabda Tuhan, bahkan melakukannya setiap hari. Tema kita, saudara-saudara yang terkasih, pada Minggu Palmarum ini, di akhir Yesus akan menghadapi puncak kesengsaraannya, adalah rendah hati, tanda anak Tuhan. Baru saja kita melihat bagaimana para murid dan orang-orang banyak itu menyambut Yesus, bahkan memberikan pakaiannya menjadi hamparan untuk Yesus melewatinya. Mari kita belajar dari tradisi yang hidup, mengapa Yesus disambut seperti itu dan menjadi Minggu Palmarum bagi kita. Saudara-saudara, akarnya itu dari tradisi Romawi. Dalam tradisi Romawi, ini biasa untuk menyambut pahlawan perang. Seorang panglima yang gagah berani mampu menaklukkan daerah-daerah lain dan mempersembahkan daerah itu sebagai jajahan yang baru kepada sang kaisar. Itulah sebabnya ia bagaikan seorang pahlawan yang mampu mengalahkan bangsa lain. Oleh sebab itu wajar sekali dia disambut dengan slogan-slogan. Dan juga disambut, saudara-saudara, dengan berbagai simbol-simbol
termasuk senjata-senjata perangnya. Panglima ini memiliki pasukan perang yang hebat, terlatih, tahan uji, mental baja yang tidak mudah kalah, tidak mudah ditaklukkan. Karena ia mampu mengalahkan bangsa-bangsa lain atau daerah-daerah lain menjadi jajahan baru, maka sang kaisar juga akhirnya memberikan upah atau hadiah. Bisa dalam uang, bisa dalam bentuk tanah pertanian, sehingga sang panglima itu sungguh-sungguh mendapatkan apresiasi yang hebat. Ia juga menunggang seekor kuda perang, kuda yang sangat gagah, kuda yang terlatih, dan juga dilengkapi dengan baju besi supaya tidak mudah dilukai, tidak mudah dikalahkan. Bahkan kudanya pun dilengkapi dengan perlengkapan itu. Namun bagaimana dengan Yesus? Bertolak 180 derajat, saudara-saudara. Ia bukan panglima perang. Sekalipun ia bukan panglima perang, saudara-saudara yang terkasih, dalam fragmen ini, orang-orang yang percaya kepadanya ingin mengatakan kepada dunia, ia bukan mengalahkan manusia, membunuh manusia dengan fisik, dengan menghancurkan kehidupan manusia. Tapi sang raja yang disambut ini, dia mengalahkan kekuatan-kekuatan setanik dalam diri manusia, kekuatan-kekuatan jahat dalam diri manusia, kekuatan-kekuatan yang menjadi kanker kehidupan manusia, sehingga hatinya penuh dengan kejahatan dan kebencian serta menghancurkan kehidupan sesamanya. Maka dua paradigma ini berbeda 180 derajat. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada orang bertanya, siapa dia? Kok disambut dengan cara seperti itu? Sebab dari paradigma yang lain, orang melihat inilah raja yang sejati, yang mengalahkan kekuatan jahat dalam diri manusia, termasuk dalam diri kita sendiri. Dia tidak memiliki pasukan, dia tidak memiliki massa yang siap menghancurkan kelompok lain, kehidupan yang lain. Bahkan dia juga tidak mendapatkan upah, tidak mendapatkan harta dari karya dan cinta kasihnya. Lebih dari itu, dia hanya menunggang seekor keledai. Dalam tradisi Yudaisme, saudara-saudara, keledai adalah lambang kekayaan orang-orang yang sangat miskin, status sosial yang paling rendah. Bukan kuda perang, bukan senjata perang, bukan kelengkapan-kelengkapan perang lainnya, tetapi kekuatan spiritual di dalam dirinya yang mengalahkan kekuatan-kekuatan jahat. Oleh sebab itu, alat perangnya bukanlah pedang, bukan senjata, bukan pasukan. Alat perangnya adalah hati yang bersih, hati yang suci, hati yang ingin menyelamatkan. Bahkan simbolnya pun hanya daun palem yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana tantangan gereja-gereja saat ini? Di Minggu Palmarum ini, di saat kita, saudara-saudara, memasuki masa Paskah, masa sengsara Yesus.
Bagaimanakah gereja bisa menghadirkan Yesus dalam kemuliaan dan kerendahan hatinya sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah yang setia? Ada beberapa poin yang bisa kita kerjakan. Pertama, pesan dari Yesaya yang baru saja kita baca, supaya gereja hadir sebagai penolong, sama seperti Yesus hadir bukan untuk memusnahkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan, tapi Yesus datang untuk penolong, menjadi gunung batu, tempat orang berlindung, tempat orang yang lunglai, tempat orang yang tak berdaya. Kekuatan spiritualitas itulah yang menjadi tempat perlindungan bagi sesama. Maka saudara-saudara yang terkasih, gereja ditantang sekarang menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak terlindungi, menjadi tempat berlindung dari segala mara bahaya, menjadi tempat bagi sesama untuk mendapatkan kehidupan baru. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus dalam kemuliaan dan kerendahan hatinya? Hiduplah dalam spiritual kehambaan. Keledai kesahayaannya dalam Filipi 2 ayat 5-11 menggambarkan bahwa kehambaan itu menjadi pilihan hidup. Nah, jangan lupa saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kerajaan, Yesus lebih memilih kehambaan. Seorang hamba yang diakonin, yang melayani, yang menyelamatkan, yang melindungi, yang menguatkan, yang menghibur. Minggu lalu kita bisa mendengar peristiwa yang menakjubkan, bagaimana Yesus menghidupkan Lazarus yang mati. Ini kan bukti saudara-saudara yang terkasih, hidup dalam spiritualitas kehambaan untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Dan Yesus tidak ingin kita hidup seperti pemerintah-pemerintah bangsa ini yang memerintah rakyatnya dengan tangan besi, penuh dengan kematian, penuh dengan kebencian, penuh dengan egoisme dan sebagainya. Yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menjadi tanda anak-anak Allah yang setia, melakukan kenosis, pengosongan diri yang sejati. Kemuliaan dan jabatannya ditinggalkan untuk datang melayani manusia, untuk merangkul manusia, untuk menciptakan ulang manusia, sehingga manusia menjadi gambar Allah kembali. Dan bagi Yesus itu jauh lebih penting menolong manusia. Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimanakah kerendahan hati itu sebagai tanda bahwa kita anak-anak Allah? Yesus melawan kejahatan. Bahkan Petrus melarang, "Guru, jangan ke Roma." Karena di sana ada pusat kekuasaan agama dan politik yang telah menjadi sebuah kekuatan mafia. Tapi Yesus mengatakan kejahatan itu harus kita lawan, tetapi bukan dengan kejahatan, tetapi dengan non-violence, tanpa kekerasan. Yesaya 50 ayat 6 kita bisa dapatkan sebuah pesan. Bukan saja
Secara fisik kita tidak melakukan kekerasan, tetapi juga secara rohani, secara spiritual, saudara-saudara yang terkasih. Pontius Pilatus seolah-olah tidak melakukan kekerasan, tetapi dia gagal dengan kekuasaan dan otoritasnya untuk memberitakan keselamatan, melindungi orang dari ancaman kematian. Sebetulnya dia memiliki semuanya itu, tetapi ia lebih memilih mengorbankan Yesus. Pontius memang tidak memukul Yesus, tapi ia melakukan kekerasan spiritual, mengorbankan kebenaran untuk dijadikan tumbal. Yang berikutnya, saudara-saudara, bagaimana juga kita hidup dalam Minggu Palmarum ini menjadi sebuah inspirasi bagi gereja, bagi kita orang-orang percaya, supaya setiap orang percaya menjadi batu penjuru bagi kehidupan atau bangunan rohani. Itulah sebabnya Yesus yang dibuang itu telah menjadi batu penjuru. Saudara tahu, ketika orang membangun rumah supaya dia sudutnya tepat, harus ada batu penjuru. Dan semua ukuran dilihat dan diukur dari batu penjuru itu. Maka Kristus meminta kita, orang-orang percaya, untuk menjadi batu penjuru. Kemanapun kita berada, menjadi batu penjuru bagi bangunan rohani orang-orang yang percaya. Dan disitulah gereja berdiri, karena Yesus menjadi batu penjuru itu. Kita melihat cinta kasih-Nya. Kerendahan hatinya adalah dia tidak mau menjadi hakim atas orang-orang yang berdosa, tetapi ia menjadi penyelamat. Maria Magdalena diampuninya. Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak Ibu, pulanglah dan jangan berbuat lagi. Ketika Maria Magdalena diberi kehidupan baru, kesempatan baru, ia sekarang melihat siapa yang mengampuni itu. Ialah Sang Mesias. Itulah sebabnya ia menjual hartanya, mengurapi kaki Yesus, dan memberitakan kepada dunia dalam kerendahan hatinya, inilah Sang Mesias yang menyelamatkan kita. Maka ia disambut. Perumpamaan anak yang hilang, saudara-saudara. Kesombongan rohani disimbolisasi oleh anak sulung, tetapi kerendahan hati surgawi disimbolisasi oleh Sang Bapa yang mengampuni. Selanjutnya, saudara-saudara, bagaimana gereja ini bisa menyatakan hidup dalam kerendahan hati? Mari kita hidup di dalam nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas-batas agama, batas-batas kepercayaan, batas-batas yang dibuat oleh bangsa. Itulah sebabnya Yesus berdialog dan dengan murah hatinya memberikan kehidupan baru kepada seorang perempuan Samaria. Ia memberikan air kehidupan dirinya supaya wanita Samaria itu menjadi orang yang baik kembali. Nah, saudara-saudara, bukankah itu kasih yang menyelamatkan, kerendahan hati yang memberikan kehidupan? Maka ketika orang-orang menyambut Yesus bagaikan panglima perang, ia adalah panglima perang rohani, panglima yang memberikan kehidupan, panglima yang tidak menumpahkan darah, panglima yang tidak membuat orang cacat, panglima yang memberikan hidup baru pada manusia, memberikan martabat dan harkat yang baru. Bahkan orang-orang yang dianggap sampah masyarakat seperti Sakeus pun dipanggilnya. Sakeus, turunlah, aku hendak mampir ke rumahmu.
Ketika dalam kerendahan hati, dalam kenosis seperti itu, menyelamatkan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan kekuatan iman. Sakeus menjadi ciptaan baru. Tuhan, aku akan mempersembahkan separuh milikku untuk orang-orang miskin, dan aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang hartanya pernah aku ambil. Wow, inilah Palmarum, saudara-saudara. Inilah keselamatan, layak kita menyambutnya. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, Kristus mengajarkan kita terus mengasihi, mencintai sesama kita tanpa bertanya mengapa. Loving without why. Mencintai adalah mencintai. Itulah sebabnya Yesus senantiasa datang kepada setiap orang yang memang membutuhkan cinta kasih surgawi itu. Hidup di dalam kasih karunia Allah. Bukannya ada ubi, ada talas, ada budi harus dibalas. Itu masih manusiawi. Tapi mencintai adalah mencintai. Orang mau menjawab itu dengan baik, dengan ucap syukur, no problem. Ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Berapa orang yang datang kembali kepadanya mengucapkan terima kasih? Hanya 1. Apakah Yesus membatalkan menyembuhkan yang 9 itu dan ditarik kembali? No. Karena Yesus mencintai melampaui akal budi manusia. Mencintai tanpa bertanya mengapa. Loving without why. Mencintai adalah mencintai, dan orang yang dicintai harus selamat, layak menghadap Allah kembali, menjadi ciptaan baru. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara yang terkasih. Salam Palmarum. Jadilah panglima perang rohani yang membebaskan manusia, menyelamatkan manusia, melindungi manusia untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Terus mari kita masuk dalam saat teduh. Allah surgawi, kami bersyukur kepadamu di tengah-tengah bencana global, virus corona, manusia hidup dalam kecemasan, manusia hidup dalam ketakutan, manusia hidup dalam keraguan-raguan, manusia hidup dalam pertanyaan, di mana Tuhan? Karena seringkali kami egoistik ya Tuhan. Kami hanya mau senangnya, kami hanya mau nikmatnya, kami hanya mau surganya, kami hanya mau hidup abadinya. Tapi kami kurang mau berjalan pada jalan salib-Mu. Kami tidak mau memanggul salib-Mu. Di Minggu Palmarum ini Engkau mengajarkan kepada kami ya Kristus, bagaimana dengan rendah hati memanggul salib yang harus dilalui itu. Dan kiranya kami sungguh-sungguh Tuhan kuatkan, supaya kami pun boleh setia dengan rendah hati memanggul salib yang Kau berikan kepada kami, hidup dalam cinta kasih-Mu sebagai tanda-tanda kami sebagai anak Allah. Tuhan, ajarlah kami gereja-gereja-Mu untuk terus menghadirkan Engkau, menghadirkan kemuliaan-Mu, menghadirkan kerendahan hati-Mu, dengan cara-cara yang kami bisa lakukan. Terus mendatangi orang-orang yang sakit, menolong mereka yang tidak terlindungi, memberi tempat bagi mereka yang tidak memiliki perlindungan, menjadi gunung batu bagi siapapun yang berlindung dan ingin aman dari segala mara bahaya. Berkatilah kami semua ya Tuhan.
Oleh sebab itu biarlah gereja-gereja menyatukan hati dengan orang-orang kudus dari berbagai elemen masyarakat, berbagai orang-orang kudus dari berbagai agama, lapisan masyarakat, supaya saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu satu terhadap yang lain, sehingga gereja Tuhan senantiasa dimuliakan. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Jemaat Antepe. Tuhan berkati, biarlah gereja Antepe dengan rendah hati menjadi anak-anak Tuhan, dan pesan dalam Minggu Palmarum ini sungguh-sungguh dapat merasuk dalam jiwa, dalam sukma anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk terus membangun persekutuan yang indah, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, mendatangkan damai sejahtera, salom bagi semua orang, dan jauhkanlah segala kebencian di dalam diri kami, sehingga gereja ini Tuhan pakai untuk menjadi cahaya surgawi-Mu di tengah-tengah masyarakat kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi proses pendewasaan GKJ Menara Kasih Pepantan Antepe ini, biarlah dalam proses di klasis Gereja Kristen Jawa Solo Tigo bagian selatan dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami semua, supaya kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Tolonglah ya Tuhan, supaya gereja-gereja menyatukan hati, membangun cinta kasih-Mu, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, bagi jemaat kami, bagi seluruh aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Biarlah semua itu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah rumah tangga kami ya Tuhan, supaya kami menjadi berkat bagi sesama kami. Saudara-saudara kami yang berbaring sakit yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan, kami bersyukur karena dalam kelemahan itulah kuasa-Mu menjadi sempurna. Dalam kelemahan dan keringkihan ragawi jiwa dan roh kami senantiasa bersandar pada-Mu yang maha kuasa. Kami mohon cinta kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus memuliakan nama-Mu dalam segala keterbatasan dan keringkihan ragawi kami. Dan kami dapat melihat orang-orang di sekitar kami yang menolong kami adalah tangan Kristus sendiri yang menjaga kami, merawat kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, betapa besar kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berdoa juga bagi orang-orang yang berduka ya Tuhan, karena saudara-saudaranya meninggal kena virus corona 19 ini. Berkatilah ya Tuhan masyarakat kami, supaya tidak saling membuli, sebaliknya malah saling tolong menolong. Mereka yang harus mengalami karantina mandiri, ada sahabat-sahabat lain yang mengulurkan tangan dan kehidupannya, supaya mereka boleh hidup sehat kembali dan bersekutu dengan kami kembali. Mereka yang terpaksa harus bekerja karena memang tidak diliburkan oleh perusahaannya, karena memang harus untuk membangun ekonomi, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati perusahaannya untuk saling melindungi, saling menjaga, sebab di tempat itulah mereka mendapatkan kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami semua, terutama bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya kami saling membantu, saling mendoakan Kristus. Kami akan memasuki Pekan Paskah, Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah dalam keprihatinan, tetapi juga sekaligus dalam pengharapan. Dan mungkin ini cara Tuhan memakainya,
supaya rumah tangga kami menjadi gereja mini, gereja yang saling menguatkan, gereja yang saling menyapa. Mungkin selama ini kami bahkan gagal melakukan ibadah rumah tangga, tapi peristiwa saat ini justru memampukan keluarga-keluarga untuk menyatukan diri, beribadah dalam cinta kasih-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dan biarlah segala usaha yang kami lakukan bersama-sama seluruh komponen bangsa dan negara kami akan segera mengakhiri bencana virus corona ini, sehingga bangsa kami dapat hidup dengan bebas kembali, melakukan segala aktivitas, dan juga dapat beribadah kembali dengan baik dan benar seperti sedia kala. Terima kasih ya Kristus atas pengorbanan dan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sabda Tuhan. Marilah kita undur dari tempat yang kudus ini, pulanglah dan jadilah berkat bagi sesama kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus semakin berlimpah-limpah atas hidup kita, kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu Palmarum, Tuhan memberkati.